Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Nafisa Nurseri. Gimana kabarnya sahabat Nafisa Nurseri? Semoga hari ini tetap dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Nafisa Nurseri, hari ini saya akan berbagi tips, yaitu bagaimana cara untuk merawat sansevieria ya, itu supaya cepat beranak dan rimbun. Simak terus video ini, jangan lupa untuk yang belum subscribe segera subscribe dan tekan tombol loncengnya agar bisa selalu mendapatkan informasi terkini dari channel Nafisa Nurseri. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya tanaman sansevieria ini akan tampil lebih menarik jika posisinya itu adalah rimbun. Nah, bagaimana cara untuk merimbunkan tanaman sansevieria? Yang pertama yaitu bagaimana daunnya itu bisa banyak. Yang kedua tentunya adalah jika sansevieria itu beranak, otomatis nanti sudah kelihatan rimbun dengan sendirinya. Nah, bagaimana tips-tipsnya agar sansevieria ini cepat beranak dan kelihatan rimbun? Langsung saja kita simak tips-tipsnya. Tips yang pertama adalah kita menggunakan pot yang ukurannya kecil, tidak terlalu besar atau bahkan terlalu kebesaran ya. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Karena nanti ketika akar daripada sansevieria ini sudah penuh dalam satu pot, nanti tanaman sansevieria ini secara otomatis akan merangsang pertumbuhan anak ya. Untuk tips yang kedua itu kita gunakan racikan media yang pas. Nah, di sini saya menyarankan untuk penggunaan media itu adalah kombinasi antara sekam, arang sekam, kemudian pupuk kandang, dan yang tidak kalah penting yaitu penggunaan pasir malang. Nah, dari komposisi media yang saya sebutkan tadi itu adalah media yang sifatnya sangat poros ya, jadi tidak gampang untuk menampung air. Artinya nanti kalau pas dilakukan penyiraman itu air bisa segera mengalir. Khusus untuk yang pasir malang, kelebihan dari pasir malang adalah ini sangat banyak mengandung bahan-bahan yang vulkanis ya. Artinya ini secara nutrisi itu mineral-mineralnya sangat banyak sekali. Nah, secara fungsi sifat dari pasir malang ini adalah menjaga porositas daripada media yang tujuan akhirnya seperti tadi, yaitu untuk mengurangi kelembaban media, seperti itu ya. Jadi sansevieria itu tidak menghendaki media yang terlalu lembab, justru sangat tahan terhadap kekeringan, seperti itu. Nah, tips yang ketiga yaitu tempatkan sansevieria di tempat yang terbuka, artinya tempat yang full sinar matahari tanpa naungan, karena tanaman sansevieria ini sifatnya sangat tahan terhadap matahari yang terik sekalipun. Cuma perlu dihindari ketika kita baru melakukan pindah tanam untuk tanaman sansevieria ya. Jadi untuk yang tanaman baru pindah tanam atau pindah pot itu jangan langsung ditempatkan di tempat yang terbuka, khususnya di jam-jam panas di atas jam 10 siang. Tips yang keempat adalah lakukan pemupukan secara rutin. Jadi lakukan setiap 3-4 bulan sekali pemupukannya. Biasanya saya menggunakan pupuk NPK komplit ya. Ini ada kandungannya N, P, dan K. Ini biasanya kalau di kios pertanian itu dijual dengan merek dagang, ada pupuk Mutiara, ada pupuk Grower, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya cukup kita ambil sejimpit saja ya. Ini kita masukkan di media tanamnya seperti ini, kemudian kita tutup.
Nah, caranya seperti itu. Nah, untuk pot ukuran segini, tanaman yang besarnya sekian, itu biasanya saya menempatkan ada di 3 lubang atau 4 lubang. Itu bisa diulangi setiap interval 3 atau 4 bulan sekali. Tujuannya pemupukan ini adalah menambah nutrisi unsur hara yang ada pada media tanam. Nah, tips yang kelima ini yang sangat penting sekali dan mungkin jarang orang mengetahuinya, yaitu lakukan stressing air terhadap tanaman sansevieria. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau memang tanamannya ini sudah ukurannya sudah dewasa atau indukan siap diperanakan, itu untuk mempercepat proses beranak itu jangan disiram sampai sangat kering sekali medianya ya. Jadi kalau seandainya ini digambarkan tanaman yang berdaun, itu daunnya sampai agak layu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika tanaman ini agak layu, istilahnya stres air, nah dia ketika disiram air itu dia akan merangsang tumbuhnya tunas atau anakan baru seperti itu. Nah, ini banyak orang yang tidak mengetahui tips ini, padahal ini sangat gampang sekali ya. Jadi kalau pengalaman saya itu untuk tanaman yang besarnya sekian ini tanpa disiram selama 10-15 hari dia masih hidup. Nah, ketika katakanlah 15 hari itu kita melakukan penyiraman, biasanya 1 minggu setelah penyiraman itu akan muncul calon anakan-anakan baru yang keluar dari samping. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini juga. Oke, mungkin itu 5 tips dari Nafisa Nursery untuk tanaman sansevieria supaya cepat beranak dan rimbun. Semoga tips ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.